Let's go! Hai Fox, thank you sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan sebelumnya dari Hotel Swiss Bell di Cirebon dan kita akan menuju ke Semarang. Nah, kebetulan gue nginepnya ini di Semarang, bukan di kota, tapi di Kabupaten Semarang ya. Kenapa? Karena abis dari Semarang ini gue akan ganti tim dan timnya itu akan berangkat dari Solo. Jadi kalau di Kabupaten Semarang ini, tepatnya di Wujil Hotel ini, dia tuh mendekati Solo lah. Kalau ke Solo itu sejam, nggak nyampe sejam bahkan kalau udah nyampe ke Solo itu. Jadi ya agak cepet lah, apalagi kalau tim yang sebelumnya itu dia berangkatnya pagi-pagi banget. Jadi biar nggak menyusahkan, ya kita ada di tengah-tengah di si Wujil Resort ini. Selain itu, si Wujil Resort ini sebelum gue memang pesan hotel dan memutuskan untuk nginep istirahat di sini, dia punya fasilitas yang bagus, luas, dan bisa dibilang salah satu hotel yang ramah anak lah, kids friendly. Walaupun gue kesini dalam rangka pekerjaan, gak bawa anak, tapi cukup menyenangkan ya. Dan ini tadi penampakan di lobi, kita masuk, lalu ini lobi untuk kita check in, bisa nunggu juga di sini teman-teman. Lalu kalau di Wujil ini memang tuh dia di depannya jalanan, kalau di Jakarta mungkin kayak jalanan cakung gitu kali ya, banyak kontainer lah. Nah tadi kita udah check in, lalu kita naik. Kamar gua ini ada di lantai 3. Lalu si Wujil ini tuh dia punya 2 gedung. Kalau kata resepsionisnya tuh ada gedung lama sama gedung baru. Bedanya kalau gedung lama itu naik liftnya dia nggak pakai akses, naik aja. Kalau lift baru itu naik liftnya harus pakai akses. Walaupun sih nggak ada skat aja sama. Dan ini gua nginepnya di gedung baru nih. Nah, gua nginep itu di kamar 33 sekian lah. Lalu di Wujil ini itu kita dapat air mineral dalam bentuk botol, bukan botol plastik ya. Dan botolnya itu kayak botol di rumah lah biasanya. Ya, yang bisa kita temuin di rumah-rumah. Dan enaknya kita bisa refill, karena tadi pas di depan kamar gue tuh pas banget ada dispenser. Jadi lu nggak perlu beli spare air dari minimarket untuk kalau jaga-jaga lu kurang kalau minum air yang disediain sama hotel. Jadi tinggal buka kamar, udah isi lagi di dispenser. Nah itu salah satu hal yang menyenangkan, gak perlu repot mikirin air. Nah ini kita udah masuk kamarnya. Kalau kamarnya itu memang lantainya masih keramik biasa teman-teman, dan gak pakai lemari, gak ada lemarinya, cuma dikasih hanger doang, hanger sama ada apa sih, kondimen atau tempat slot buat naruh baju ya. Terus ya itu ini tempat buat kita naruh koper atau tas. Di bawahnya juga ada tempat kotak penyimpanan, tapi ini gua nggak tahu, nggak bisa dibuka, jadi ya udah nggak penting juga, nggak perlu naruh itu juga. Lalu ada paket laundry, lalu ada tempat sepatu, sama itu ada sendal hotel. Nah di atasnya yang tadi ini kan hanger doang nih, ada 4 ya kalau nggak salah ya, ada 4 hanger yang kalau lo mau naruh jas atau apapun yang nggak boleh lecak lo taruh di sini. Dan di atasnya ini nih, kalau lo mau naruh baju-baju yang bisa lo lempar-lempar aja, ya udah lo taruh situ lah. Nah itu tahu tuh baju temen gue, dia naruh lempar di situ aja. Lalu di si Wujil ini dia tuh nggak ada kaca yang dedicated nempel sama dinding, tapi kacanya itu dia tempel sama pintu kamar mandi ya. Dan besar juga sih, lu bisa ngaca juga dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh bisa juga. Dan dia ada hair dryer teman-teman, jadi jangan malas mandi, jangan malas sampoan kalau takut lama kering rambutnya, karena di sini ada hair dryer, gampang aja. Dan ada disediain juga sabun cuci tangan di sini. Dan ini dia wastafelnya, disediain juga buat gelas buat naro sikat gigi. Dan kalau yang ini ya biasa lah ya, alat-alat mandi dari sikat gigi, terus sabun ya gitu-gitu. Nah ada handuk juga, dia naruh handuknya tuh di situ teman-teman. Nah jalan ke sini sedikit, ini ada
toiletnya, ada WC-nya, dan ini masih area bersihnya ya, area bersih bukan area kering. Susah banget ngomong area kering. Nah, area keringnya tadi di situ, dan sekarang kita ke area basahnya atau tempat mandinya. Ini hangernya kalau lo habis mau mandi, habis jemur anduk taruh di situ. Dan di sini juga ada tempat kalau kita naruh sabun, ya sabun muka. Dan ini yang agak kayak anak bayi nih, 2-in-1 body wash, sampo and soap. Jadi kalau anak bayi kan sabun sama samponya itu satu sama ya, Nel. Kalau di sini gitu tuh, jadi sama semua. Dan kerannya, showernya modelnya begini, jadi lu bisa wudhu pakai keran itu. Dan showernya dia cuma satu model aja dari depan ya, nggak dari atas banget kepala. Dan airnya tuh hangat. Wujil ini tuh lokasinya deket Gunung Unggaran kalau gua nggak salah ya, atau apalah. Tapi dia tuh masih di bawah, jadi nggak adem. Dan gue sempet naik sedikit waktu malam nyari makan ke atas, itu udah lumayan adem. Jadi kalau lu jalan sekitar 15 menit ke atas, ya itu udah mulai kerasa adem lah. Lanjut bahas kamarnya teman-teman. Setelah keluar dari kamar mandi, itu kita langsung ke sebelah kanannya, area tempat tidurnya. Dan di area tempat tidurnya ini, kasurnya memang ini twin karena gue berdua. Handuknya dihias-hias ya, kayak mulut boneka. Cuma memang twinnya ini twin yang agak kecil ya. Jadi kalau lu yang serampangan tidurnya kayaknya harus bahaya tuh, bisa jeledak kayak lu jatuh gitu, karena memang bukan yang lega. Tapi cukup lah kalau buat gue mah ya, aman-aman aja, masih aman. Nah ini handuknya ya lumayan niat lah ya digini-giniin. Terus di wujil ini di sebelah kiri kanan tempat tidurnya itu yang twin, dia nyediain power outlet. Jadi kalau lu mau main handphone ngecas sambil main masih bisa lah, karena di sebelahnya disediain power outlet. Di bawahnya juga disediain tempat lagi untuk kalau mau naruh barang di situ. Lalu ini point of view kalau tadi kita berdiri di depan power outlet yang tadi di ujung tempat tidur yang twin sampai ke sini. Dan untuk lampu tidurnya dia cakep ya modelnya, kayak gini. Agak apa istilahnya sih kayak gitu ya, agak-agak culture gitu. Gue lupa ada bahasanya kayaknya yang agak-agak seni kayak gitu, dan enak melihatnya bagus. Nah ini point of view kalau dari sebelah pojok tempat tidur yang sebelahnya tadi. Sini tadi gue bilang ini dia botolnya, kita disediain botol gelas kayak begini, botol kaca. Jadi kalau habis tinggal ngambil di dispenser di depan. Disediain juga pemanas air, ada kopi, ada teh, lalu ada ya biasa gula putih, gula aren, sama creamer. Ada gelas juga yang pasti teman-teman, jadi buat bikin teh sama kopinya itu kita disediain gelas. Lalu nih disediain piring sama garpu karena kita dapet kue. Jadi dari wujil ini dalam kulkasnya pas gue buka itu dia ada apa ya, welcoming cake ya, welcome to the wujil. Lalu kita dikasih sepotong kue tart kali ya yang ada cherry-nya, dan rasanya lumayan. Tadi tuh gue cuma makan cherry-nya doang kan, karena gue nggak suka makanan manis kayak gitu. Tapi pas gue coba-coba dikit mah ya enak lah ya. Jadi walaupun gratis rasanya tuh tetap enak. Dan di wujil ini ya mungkin yang teman-teman biasa nonton Rekes, sering nonton video Rekes, itu gue biasa selalu nyari hotel yang ada balkonnya. Dan ini salah satu alasan kenapa gue milih di wujil walaupun agak jauh dari kota Semarang, ya karena ada balkon. Ada balkon dan juga fasilitasnya lengkap. Jadi kalau kita di sini dari balkon itu kita bisa ngelihat ke area taman dan ke kolam berenangnya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sekeliling areanya si wujil ini. Dan dia itu lumayan besar areanya dan bersih juga. Jadi kalau teman-teman yang suka jalan keliling area wujil ini, buat gue sih ya happy sih. Walaupun memang karena ini Semarang, walaupun di Kabupaten Semarang, jadi kalau siang itu ya masih panas aja gitu. Dan balkonnya tuh lumayan gede ya. Jadi cukup kalau lu mau nongkrong sama teman-teman di sini, jangan berisik sih, aman aja harusnya. Dan meja kerjanya juga yang dia nyatu sama meja komplementari tadi. Dan cukup kalau kita masih mau ngerjain satu atau dua hal di hotel selesai dari kita pekerjaan. Atau kalau memang lu mau liburan sama keluarga, harusnya sih
meja itu nggak terlalu penting juga. Lalu kita sekarang ada di restoran. Restorannya ini samping resepsionis, dia ada di lobby. Jadi kalau kita mau makan memang kita harus ke lantai dasarnya. Dan makanannya gue selalu kesiangan sih. Jadi makan di sini tuh nggak pernah yang pagi banget. Jadi ya ini kayaknya orang-orangnya nih tinggal sisa-sisaan aja. Jadi masih nggak terlalu rame karena memang udah jam berapa gue makan? Oh jam di atas jam 8 pasti, jam 9 gitu-gitu. Jadi udah pada mulai bubar orangnya. Walaupun gitu makanannya sih ya biasa lah pada hotel pada umumnya. Lu bisa ada bubur, telur, nasi, ya apa kayak potato, kentang-kentang yang snack gitu, pasta masih ada. Jadi nggak kalah juga sama hotel-hotel yang lain. Oh, dan si Wujil ini dia areanya gede banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat ke sana tuh yang banyak parkir itu ada gedung. Itu kayaknya bisa disewain juga sama mereka karena pas gua datang sarapan di sini tuh ada klub Harley kayaknya yang lagi mau kopdar, terus kayaknya mereka pakai area itu. Dan di belakang restorannya ini nih nyambung, ini ada area bermain anak-anak. Dan itu yang tadi gua bilang tuh, gedung itu mungkin yang bisa dipakai untuk event-event besar. Terus si Wujil ini tuh punya tagline bahwa dia adalah hotel yang paling kids friendly. Nah makanya di setiap pojoknya itu dia punya area bermain anak-anak. Kalau ini kan di tempat restorannya dia ada bebek-bebekan ya, ada danau-danau ini, dan ini gua nggak tahu sih bisa dipakai apa enggak. Tapi kayaknya sih lagi diistirahatkan karena nggak lagi 2 hari. 3 hari 2 malam gue di sini gue nggak ngeliat ada yang main bebek-bebekan. Lalu kita dari hotel ya, dari restoran kita jalannya ke area sini. Nah kita udah mau mulai jalan-jalan. Ini area tamannya yang mungkin bisa dipakai juga sama pengunjung ya, kalau lagi di sini bisa nyantai di sini juga. Terus kita lewatin jalan lagi. Sekarang kita mau ke area kolam renang. Dan itu kita lewatin sini teman-teman. Ini ada tangga, jadi kalau gua tuh biasanya jarang naik lift ke sini, jadi naik tangga aja. Dan sekarang kita mau ke kolam renang. Walaupun gua nggak berenang, cuma gua lagi mau pakai gymnya aja. Kalau kemarin teman-teman yang nonton video Swiss Bell Hotel, itu memang gue udah mulai harus nge-gym. Dan ini karena gue perginya berunutan dari Bandung, Cirebon, Semarang seminggu, gue nggak nge-gym karena nanti hilang, kata ada PR dari personal trainer gue bahwa gue harus tetap latihan. Dan ini dia penampakan kolam renangnya dan gymnya itu tuh di gedung itu. Jadi nanti kita akan masuk ya, tapi kita lihat dulu kolam renangnya itu sih nuansanya nuansa kayak Bali nggak sih? Jadi kayak di Bali sana, dan di ujungnya sana tuh kayak ada puranya gitu. Jadi bisa difoto-foto juga teman-teman kalau mau ke situ. Lalu gymnya sendiri itu dia ada di lantai 2. Dia tuh 2 tingkat. Jadi di lantai 2-nya itu dia tempat buat memang alat-alat nge-gymnya, ada treadmill, dumbbell, terus beberapa alat lainnya lah. Terus kalau di lantai 3-nya tuh biasanya kalau ada kelas. Dan alatnya ini kalau gue bilang sih lengkap ya. Dan dia juga kayaknya memang ada membernya deh ya, bisa selengkap ini, nggak cuma buat pengunjung hotel juga. Jadi buat lu yang nginep sini dan lu memang biasa nge-gym, lu harus cobain sih nge-gym di sini. Karena memang alatnya lengkap, dan ada juga yang ngejual perlengkapan gym itu kayak sarung tangan nge-gym biar lu nggak split tuh kalau lagi megang dumbbell atau alat berat lainnya. Dan mereka juga jual di sini. Jadi kalau lu lupa mau latihan di sini tapi lupa bawa sarung tangan, ya lu bisa beli di sini gitu teman-teman. Nah alatnya lengkap ya, walaupun sih gue nggak pakai semuanya juga, dan gue nggak ngerekam gue lagi nge-gym ya. Nanti aja itu kalau misalnya gue ada jadi influencer gym kayak Adirai gitu ya. Nah udah selesai gue nge-gym itu sekitar 1,5 jam lah, sama treadmill juga. Jadi biar tetap fit teman-teman. Nah ini sekarang kita mau ke bawah. Ini kolam renangnya, ada kolam anak-anak sama kolam dewasa. Kolam dewasa pun kayaknya nggak cukup dewasa sih, karena masih di bawah 2 meter kayaknya. 1,5 kayaknya palingan.
tadi kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-lakinya di situ. Lalu nih jacuzzi, tapi itu mati kayaknya ya. Kalau kata orang sih nyala, tapi mungkin karena ini lagi siang-siang, nggak ada pengunjungnya juga yang lagi mau berenang, gak ada yang mau pakai, jadi mungkin dimatiin. Ini kita lanjut explore area ini dulu. Jadi kalau di sebelah kiri ini memang kolam dewasa yang cukup dewasa, semeter lebih dikit lah. Lalu ada tempat yang buat tidur-tidurannya sama buat duduknya di samping kiri dan kanan kita. Dan kalau memang silau itu payungnya bisa di yang tadi tempat tiduran itu tuh bisa dikembangkan. Nah, ini yang kolam anak kecil itu yang ada air mancurnya. Nah, sebelah kiri ini yang agak dalam lah, walaupun nggak cukup dalam untuk orang yang suka berenang. Ya, lumayan sih buat orang yang suka wisata, menghabiskan waktu di hotel. Main-main di sini sih sudah cukup menyenangkan dan lengkap memang fasilitasnya untuk anak-anak. Jadi selain di setiap pojoknya itu ada tempat bermain untuk anak-anak, di sini juga ada kids club. Jadi bisa main-main lah mereka di sini. Cuman gue nggak masuk karena kan lagi nggak bawa anak gue juga, ngapain main di situ. Dan di area ini kita juga bisa pesan minuman. Gue tuh sempat pesan minuman juga di sini, santai-santai sebentar sebelum kita explore lagi jalanan taman-taman yang ada di si Wujil ini. Karena di ujung sana teman-teman, di ujung sana tuh mereka punya lapangan basket sama lapangan tenis. Jadi kita bisa minjem bola kayaknya sih, harusnya bisa minjem bola ya sama resepsionis, karena gue nggak nyoba minjem bola. Kalau tenis raket sama bolanya sih, raketnya sih kayaknya harusnya bawa ya, kalau bola mungkin bisa pinjem. Nah, lalu ini ada kolam ikan dan jembatan orange ini, dan ini pas banget di bawah kamar gua. Jadi kalau kita berdiri di jembatan itu tuh atasnya tuh udah kamar tempat gua nginep. Dan kita lanjut lagi ke sebelah sana lagi, ke area lapangan basket sama lapangan tenisnya. Pas pertama kali gua datang itu ada sih yang main tenis, tapi ini karena siang sih beneran ya. Siang itu jam 11-an, berarti kan tadi kan gue sempat nyantai dulu tuh di situ habis nge-gym jam 11-an itu. Ya lumayan lah sepanas ini teman-teman. Jadi mungkin segen juga orang mau main basket, mau main tenis siang-siang kayak gini. Ya, jadi enak, lu bisa stay healthy untuk kalau lu nginep di sini. Jadi anak-anak mungkin bisa main di kids club, bisa berenang, bisa main juga di arena bermain yang lain. Nah, bapak sama mamanya bisa olahraga di lapangan tenis atau main basket juga buat anak-anak yang muda. Bukan berarti bapak-bapak nggak bisa main basket ya, cuman ya ini 3-on-3 sih, cuman tetap aja sih kayaknya ngap ya. Apalagi kalau mainnya serius, 3-on-3 kan nggak bisa jalan kaki kan. Jaga lari terus. Nah, kita nggak berhenti di sini explore-nya. Kalau kiri itu kita balik ke kamar, tapi karena di kanannya ada jalan lagi, jadi ya udah yuk kita gasin aja. Kita gasin untuk bisa lihat ada apa lagi sih di sana. Bisa nembus gak sih? Gue sih penasarannya apakah bisa nembus sampai area yang danau-danau tadi tuh yang ada bebek-bebekan yang dekat restoran, atau paling enggak nembus sama area taman yang kita jalan habis dari restoran. Gue feeling gue sih gitu tuh bisa nembus. Tapi ternyata setelah jalan dari situ itu dibatasin lah. Jadi area jalan kakinya tuh dibatasin sama batu. Walaupun sih sebenarnya bisa aja dilompatin ya, cuman kan kalau memang udah dibatasin berarti itu kita nggak bisa masuk lagi. Nah, di sini juga kalau lu lihat sih bersih, lu bisa nyantai juga di sini. Dan ini view untuk mungkin yang punya nginep kamar di area sini ya, view itu view taman. Kalau kamar gua kan view-nya view kolam berenang ya, sama taman yang tadi. Nah, itu batasnya cuma sampai sini teman-teman. Nah, ini kita turun. Nah, itu ada batu tuh, batu-batu kerikil yang dikelompokkan di kotak-kotak kawat. Habis dari sini berarti udah nih, tidak ada area lagi untuk jalan kaki. Sebenarnya tinggal dilompat, udah selesai, bisa jalan. Cuman mau kemana juga. Jadi udah kita balik aja ke kamar, istirahat, mandi sih yang pasti karena kan habis nge-gym. Jadi ya jalan juga sekalian cooling down.
biar enak kakinya, jadi ya gue jalan-jalan aja sih. Sebenarnya bukan niat banget pengen explore, ya sekalian cooling downin kaki biar enak juga nanti sampai kamar udah tinggal mandi. Ya gue explore aja, jadi rekam. Ini mungkin ada panel-panel listrik di sini. Kalau tadi tuh kita jalannya lewat atas ini teman-teman. Nah lewat atas ini, tapi sekarang kita lewat bawahnya. Ini kanan, yang di sebelah kanan nih mungkin kalau lagi ada orangnya nih, nggak nih siapa tuh jalan di situ. Karena jarang banget, apalagi kalau malam. Kalau malam itu kalau lu lihat dari kamar, karena kan gue sering ngerokok jam 9 tuh jam 10 gue masih ngerokok kalau nggak bisa tidur. Itu security tuh keliling sini, bawa senter, dan gelap memang. Jadi ini karena siang aja nih gue bisa ngerekam. Kalau sore sih, maaf lagi malam sih ya makasih. Ya gitu teman-teman. Ya. Jadi itu aja yang mungkin bisa gue share terkait hotel di Kabupaten Semarang ini yang namanya The Wujil. Yes teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Gua Rex pamit undur diri. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go!